Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan materi tentang kuartil, desil, dan persentil yang beranggotakan 1. Ahmad Zaki Firdaus absen 2, yang kedua Dimas Rahman Oka absen 5, dan yang terakhir Muhammad Ren Akbar absen 19. Pengertian persentil. Kuartil membagi data menjadi 4 buah bagian sama banyak, sehingga terdapat 3 buah nilai kuartil. Pada desil, data dibagi menjadi 10 sama banyak, sehingga terdapat 9 buah nilai desil. Sedangkan pada persentil, data dibagi menjadi 100 bagian sama banyak, sehingga terdapat 99 buah nilai persentil. Dan rumus mencari nilai kuartil, desil, dan persentil pada data tunggal tidak sama dengan rumus mencari nilai kuartil, desil, dan persentil pada data kelompok, sehingga ulasan tentang materi di sini akan dibagi menjadi 2 buah, yaitu rumus kuartil, desil, dan persentil data tunggal serta rumus kuartil, desil, dan persentil data kelompok. Rumus kuartil, desil, dan persentil untuk data tunggal merupakan 3 rumus yang berbeda. Khusus untuk materi sekarang, akan dibahas saja tentang rumus persentil, baik itu untuk data tunggal maupun data kelompok. Berikut ini cara menghitung persentil, data tunggal, dan data kelompok. Cara mencari nilai persentil untuk data tunggal. Persentil sebenarnya diambil dari kata persen, per 100, sehingga pengertian dari persentil ialah pembagian data terurut menjadi 100 buah, bagian sama banyak. Dari 100 buah bagian yang dibagi sama banyak tersebut, dibatasi oleh 99 buah nilai persentil. Rumus persentil data tunggal. Rumusnya itu adalah persentil I sama dengan data ke I dikali N ditambah 1 per 100. I itu adalah bilangan bulat yang kurang dari 100. Contohnya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan 99. Pokoknya di bawah 100. Dan N itu adalah banyaknya data pada soal. Rumus persentil data kelompok. Rumus itu adalah persentil ke I sama dengan TB ditambah I per 100 dikali N dikurang FK per FI dikali C. I itu adalah bilangan bulat yang kurang dari 100, yaitu 1, 2, 3, seterusnya sampai dengan 99. TB itu adalah tepi bawah kelas persentil. N itu adalah jumlah seluruh frekuensinya. FK itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas persentil. FI itu adalah frekuensi kelas persentil, dan C itu adalah panjang kelas interval. Kemudian ini adalah contoh soal persentil tunggal. Soalnya adalah diketahui sebuah deret data 9, 10, 11, 6, 8, 7, 7, 5, 4, 5. Tentukan persentil ke-75 dan persentil ke-30. Caranya itu yang pertama adalah kita urutkan datanya dari yang kecil ke terbesar, yaitu 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian berdasarkan rumus mencari persentil tunggal di atas, maka kita pertama-tama itu kita mencari letaknya itu. Letak persentil ke-75 itu ada di mana? Rumusnya itu yang tadi, data ke-75 dikali jumlah data ditambah 1. Jadi 75 dikali 10 ditambah 1 per 100. 75 per 100 itu kan 3 per 4. 3 per 4 0,75. 0,75 dikali 11 itu 8,25. Nah, jadi dia letaknya itu di 8,25. Nah, cara mencari persentil itu adalah persentil 75 data ke-8 ditambah dia tadi kan kelebihan 0,25. Jadi data ke-8 ditambah 0,25 dikali data ke-9, data setelahnya ya. Data ke-9 dikurang data ke-8. Jadi sama dengan data ke-8 itu adalah 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, yaitu 9. Jadi 9 ditambah 0,25 dikali data setelahnya itu adalah 10. 10 dikurang 9, 1. Jadi jawabannya adalah 9,25. Kemudian letak persentil ke-30. Di urutan itu adalah data ke-30 dikali jumlah data ditambah 1 per 100. 30 dikali 11 per 100 sama dengan 30 dikali 11 itu 330 per 100, jadi 33
per 10 jadi 3,3. Jadi persentil ke-30 itu adalah data ketiga ditambah 0,3 dikali data setelahnya dikurang data ketiga. Jadi data ketiga itu adalah 5 ditambah 0,3 dikali data setelahnya itu adalah 6 dikurang 5. Jadi 5 plus 0,3 dikali 1 sama dengan 5,3. Contoh soal persentil kelompok. Diketahui sebuah kelompok data seperti tabel di bawah ini. Tentukanlah letak persentil kelompok ke-25. Nah, kita pertama itu mencari F kumulatifnya dulu. F kumulatif itu cara mencarinya, kita menulis F yang awal 3, kemudian ditambah bawahnya. 3 ditambah 6 sama dengan 9, 9 ditambah 16 sama dengan 25, 25 ditambah 8 sama dengan 33, 33 ditambah 7 sama dengan 40. Kemudian kita mencari letaknya dulu. Letaknya itu adalah 25 per 100 dikali 40. 40 itu F kumulatif yang bawah. Jadi 25 per 100 itu seperempat dikali 40 sama dengan 10. Yaitu pada tabel ke-10 kelas pada persentil ke-25 itu adalah yang sebelah kiri. Itu ada 51 sampai 55. Nah, sehingga diperoleh persentil ke-25 pertama itu TB. TB itu tepi bawah 51. 51 dikurang 0,5 jadi 50,5 ditambah 25 dikali 40 per 100 dikurang FK-nya itu 9. FK-nya itu yang di atas 25, 9. Kemudian per 16. F yang di samping 25. Kemudian dikali 5. 5 itu adalah panjang dari 51 sampai 55. Itu ada 5 buah data. Kemudian 50,5 ditambah 25 per 100 itu seperempat dikali 40 tadi 10. Jadi 10 dikurang 9 itu 1 per 16 dikali 5. Jadi 1/16 dikali 5 itu adalah 0,31. Jadi 50,5 ditambah 0,31 sama dengan 50,81. Yang kedua ada kuartil. Pengertian kuartil. Kuartil adalah salah satu ukuran pemusatan data pada disiplin ilmu statistika. Kuartil dibagi menjadi dua jenis berdasarkan bentuk datanya, yaitu kuartil data tunggal dan kuartil data berkelompok. Kuartil data berkelompok adalah nilai-nilai yang membagi suatu data berkelompok yang sudah diurutkan dari interval nilai terkecil ke interval nilai terbesar menjadi 4 bagian yang dipatasi dengan nilai kuartil, yaitu kuartil bawah atau pertama atau disebut juga Q1, kuartil tengah atau kedua atau disebut median atau disebut juga dengan Q2, dan kuartil atas atau kuartil ketiga disebut juga dengan Q3 seperti pada ilustrasi di bawah. Jenis-jenis kuartil. Kuartil dibagi menjadi 3, antara lain kuartil 1, Q1, dengan terlebih dahulu mencari nilai kuartil bawah, lalu diperoleh BB atau batas bawah dari nilai kuartil. FK frekuensi kumulatif diperoleh dari jumlah frekuensi persis di atas data frekuensi, lalu F Q1 adalah frekuensi dari data itu tersendiri. Yang kedua, kuartil tengah atau Q2, dengan terlebih dahulu mencari nilai kuartil tengah, lalu diperoleh BB atau batas bawah dari nilai kuartil. FK frekuensi kumulatif diperoleh dari jumlah frekuensi persis di atas data frekuensi, lalu FME atau F median adalah frekuensi dari data itu tersendiri. Yang ketiga, kuartil atas atau Q3, dengan terlebih dahulu mencari nilai kuartil atas, lalu diperoleh BB atau batas bawah dari nilai kuartil. FK atau frekuensi kumulatif diperoleh dari jumlah frekuensi persis di atas data frekuensi, lalu FQ3 adalah frekuensi dari data itu tersendiri. Rumus kuartil. Rumus kuartil bawah Q1 sama dengan TB Q1 atau disebut juga tepi bawah Q1, lalu ditambah dengan seperempat dikali N. N-nya itu adalah jumlah frekuensi dari data tersebut, dan FK Q1 adalah frekuensi kumulatif dari desil. Selanjutnya kita akan membicarakan materi tentang desil. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu pengertian dari desil itu sendiri. Di sini menurut Wirawan, desil adalah nilai-nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi frekuensi menjadi 10 bagian yang sama. Nah, tadi kalau kuartil itu menjadi 4 bagian yang sama, desil menjadi 10 bagian yang sama, nanti juga ada. Nah,
persentil, yaitu 100 bagian yang sama. Nah, selanjutnya kita lanjut ke rumusnya. Nah, rumus desil itu ada dua. Yang pertama, rumus data tunggal. Nah, di sini rumusnya itu adalah data ke dikurang I dikali N tambah 1 dibagi 10. Nah, keterangan di sini I-nya itu adalah bilangan bulat kurang dari 10. Jadi dari contohnya 1, 2, 3, sampai 9. Nah, selanjutnya N itu adalah banyak data. Lanjut ke rumus kedua, itu rumus data kelompoknya. Rumusnya itu adalah TB ditambah buka kurung I dibagi 10 dikali N dikurang FK dibagi F tutup kurung dikali P. Nah, TB ini adalah tepi bawah kelas kuartilnya. I-nya ini bilangan bulat kurang dari 10 sama kayak tadi, dan N-nya juga ini adalah banyak data. Nah, FK ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Biasanya kita harus cari sendiri dulu. Di tabel belum tersedia data FK ini, nah kita harus cari sendiri data FK-nya ini. Nah, lanjut, F-nya ini adalah frekuensi kelas kuartilnya. Dan terakhir, P-nya ini adalah panjang kelasnya. Nah, contoh dari panjang kelas misalnya, kita akan ada nomor 57 sampai 61. Nah, panjang kelasnya berapa? Panjang kelas itu dihitung dari 57-nya itu sendiri. Jadi kita hitung 57, 58, 59, 60, 61. Jadi panjang kelasnya adalah 5. Menghitung data kelompok. Di slide ini terlampir tabel data dengan nilai 42 sampai 46 frekuensi 1, 47 sampai 51 dengan frekuensi 5, 52 sampai 56 frekuensi 5, 57 sampai 61 frekuensi 15, 62 sampai 66 frekuensi 8, 67 sampai 71 frekuensi 4, 72 sampai 76 frekuensi 2. Mencari kuartil. Yang pertama harus dilakukan adalah data dari tabel di slide sebelumnya, dicari dulu frekuensi kumulatifnya. Dimulai dari frekuensi kumulatif 1. Frekuensi kumulatif 1 ditambah dengan frekuensi 5 sama dengan FK 6, terus 6 ditambah 5 sama dengan 11, 11 ditambah 15 sama dengan 26, 26 ditambah 8 sama dengan 34, 34 tambah 4 sama dengan 38, dan 38 sampai tambah 2 sama dengan 40. Kemudian hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari letak kuartil bawah atau Q1 dengan rumusnya yaitu 1/4 dikali N. 1/4 dikali N-nya itu 40 sama dengan 10. Yang kedua, kuartil tengah atau Q2 dengan rumus setengah dikali N sama dengan setengah dikali 40 sama dengan 20. Dan yang ketiga adalah kuartil atas, Q3 sama dengan 3/4 dikali N sama dengan 3/4 dikali 40 sama dengan 30. Lalu, hal yang selanjutnya dilakukan mencari nilai kuartil tersebut. Dimulai dari Q1. Q1 sama dengan TB Q1 ditambah 1/4 dikali N dikurang FK Q1 dibagi F Q1 dikali P. Yang mana Q1 sama dengan TB Q1 yaitu 51,5 ditambah 10 dikurang 6 dibagi 5 dikali 5. Q1 sama dengan 51,5 ditambah 4 sama dengan 55,5. Dan Q2 sama dengan TB Q2 ditambah setengah dikali N dikurang FK Q2 dibagi F Q2 dikali P. Q2 sama dengan 56,5 ditambah 20 dikurang 11 dibagi 15 dikali 5. Q2 sama dengan 56,5 ditambah 3 sama dengan 59,5. Q3 sama dengan TB Q3 ditambah 3/4 dikali N dikurang FK Q3 dibagi F Q3 dikali P. Q3 sama dengan 61,5 ditambah 30 dikurang 26 dibagi 8 dikali 5. Q3 sama dengan 61,5 ditambah 10 sama dengan 71,5. Nah, selanjutnya tadi sudah diberitahu cara mencari kuartil, selanjutnya cara mencari desil. Nah, di sini sudah kita lihat ada contoh soalnya. Tentukan nilai D4 dari data berikut. Nah, di sini kita pakai rumusnya data kelompok. Sudah ada tabelnya. Langkah pertama yaitu mencari FK terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada data FK-nya. Biasanya di dalam tabel tersebut belum ada daftar FK-nya. Kita harus mencari sendiri daftar FK-nya. Gimana cara nyarinya? Yang pertama, FK yang pertama itu adalah nilai frekuensi itu tersendiri. Jadi 1, yaitu yang pertama 1. Nah, selanjutnya ditambah
dengan frekuensi yang ada di bawahnya. Jadi 1 ditambah 5 yaitu 6. Lanjut lagi, ditambah lagi dengan frekuensi yang di bawahnya lagi. 6 ditambah 5 yaitu sama dengan 11. Ditambah lagi FK ditambah dengan frekuensi yang di bawahnya lagi. 11 ditambah 15 yaitu 26. Seterusnya hingga paling bawah, nilai FK-nya adalah 40. Nah, langkah pertama sudah selesai. Selanjutnya langkah kedua itu adalah menemukan letak terlebih dahulu. Nah, ada rumus letaknya sudah tertulis di sini. I dikali N dibagi 10. DI sama dengan I kali N dibagi 10. Nah, DI-nya itu datanya sendiri. Desilnya sendiri itu desil keempat kan yang disuruh cari. Jadi D4 sama dengan I-nya itu adalah 4. Karena yang disuruh cari adalah data keempat dikali 40. 40 itu dari banyak datanya. N-nya itu adalah FK-nya itu terakhir ada 40 dibagi 10. 10 karena desil ya, desil itu tersendiri pengertiannya adalah dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Sama dengan hasilnya adalah 16. Nah, selanjutnya langkah terakhir, langkah ketiga, itu menentukan nilai. Nah, di sini kita pakai rumus data berkelompok dari desil. Rumusnya gimana? Nah, rumusnya itu adalah D4 karena ini data keempat, itu D4 sama dengan TB ditambah buka kurung I kali N bagi 10 dikali FK bagi F tutup kurung dikali P. Nah, sudah kita kerjakan. D4 sama dengan 56,5. Nah, dari mana 56,5? Nah, 56,5 ini adalah TB-nya itu sendiri. Nah, TB itu kita dapatkan pertama adalah cari letaknya dulu kan. Nah, kita sudah tentukan letaknya, itu adalah 16. 16 itu termasuk data dari FK dari ke-26 di sini. Karena 11 sudah tidak mencakupi, jadi 16 itu berada di data FK ke-26. Nah, TB itu sendiri adalah tepi bawah kuartilnya. Tepi bawah kuartilnya itu adalah 57 dari FK 26. Nah, 57 dikurang 0,5 itu sama dengan 56,5. Nah, lanjut kita tambah buka kurung I kali N bagi 10. Nah, tadi sudah kita kerjakan, hasilnya 16. Nah, kita langsung masuk aja 16 dikurang 11. Nah, 11 dari mana? 11 itu adalah FK-nya sendiri. Nah, FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum nilai kuartil. Jadi nilai kuartilnya tadi kan 26 FK-nya. Nah, sebelumnya itu adalah 11. Jadi kita masukkan angka 11 ke sana. Terus lanjut dibagi F. F itu sendiri adalah frekuensinya itu sendiri. Jadi frekuensi dari FK26 itu adalah 15. Kita masukkan 15 kurung dikali P. P-nya itu 5. Oh, dapat dari mana 5 itu? Nah, 5 itu kita hitung dari panjang kelas. Panjang kelas itu dapat dihitung dari nilainya itu sendiri. Jadi di sini panjang kelas dari frekuensi frekuensi 15 itu 57 sampai 61. Nah, kita tadi sudah bahas cara menghitung panjang kelasnya dari 57 sampai 61. Kita coba 57, 58, 59, 60, 61. Jadi panjang kelasnya itu ada 5. Masukkan datanya 5. Langsung kita kalikan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Jadi langsung saja 56,5 ditambah 0,33 dikali 5. Jadi kita kerjakan dulu yang perkalian. 0,33 kali 5 itu sama dengan 1,66. Jadi hasilnya setelah dihitung semua jadi sama dengan 58,16. Nah, saya ngasih satu soal contoh data kelompok karena ini berpengaruh sama semua. Misalnya ditanyakan data ke-6, data ke-7, data ke-8, itu akan menggunakan data kelompok ini. Nah, langkah-langkahnya bisa digunakan dengan langkah-langkah yang sudah saya berikan ini. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat tabel histogram. Cara membuat tabel histogram yaitu hal pertama yang harus dilakukan mencari tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Cara mencari tepi bawah kelas yaitu dikurang 0,5 dan tepi atas kelas ditambah 0,5. Yang di tabel ini 42 dikurang 0,5 sama dengan 41,5 dan 46 ditambah 0,5 sama dengan 46,5. Nah, dari tabel yang tadi dibuatlah tabel histogram seperti ini. Sedangkan kalau tabel ogive bentuknya seperti ini. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.